zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan kita semua dengan begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, ya nak ya. Sholawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, pada kesempatan yang berbahagia ini Umi akan menyampaikan tausiah tentang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Anak-anak yang Umi sayangi, di antara nikmat besar yang sering kita lalaikan adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Ya. Anak-anak yang Umi sayangi, kita bisa melihat kondisi diri kita. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik bermanfaat untuk kehidupan di dunia, terlebih memanfaatkannya untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita justru menghabiskan waktu itu berjam-jam hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, apalagi sekarang kita lebih banyak disibukkan dengan bermain HP Android. Banyak yang kita lihat di situ. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 2317 dan Ibnu Majah nomor 3976. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena betapa mulia dan berharganya waktu yang kita miliki ini. Karena yang namanya waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun masih banyak di antara kita yang belum menyadari bagaimana pentingnya memanfaatkan waktu, ya. Waktunya digunakan dan dihabiskan sebagai persiapan untuk menjalani perjalanan kehidupan kita yang abadi. Itu seharusnya yang kita lakukan, ya nak ya. Dengan memperbanyak bekal untuk kehidupan setelah mati hingga memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Ya. Adapun orang-orang yang lalai, dia hanya akan membawa bekal yang sekedarnya atau bahkan menjalani perjalanan yang abadi itu tanpa bekal sama sekali, ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Karena seorang yang beriman
tidak akan menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Ia akan senantiasa menghabiskan waktunya semata-mata untuk lebih dekat dengan Allah yang menciptakan kita, yang selalu menyajikan yang terbaik dalam diri kita, ya, yang selalu memenuhi kebutuhan hamba-hamba. Orang-orang yang beriman, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Niatnya selalu tegak untuk melakukan segala kebaikan. Kemudian motivasinya pasti akan jelas, yaitu mengharapkan ridho dari Allah semata. Ia senantiasa berhati-hati dalam berbuat. Dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan apa yang dia inginkan, tapi dia mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataannya selalu dijaga agar tidak melukai hati orang lain, ya. Tindakannya penuh dengan perhitungan supaya tidak merugikan orang lain. Ia selalu menyadari bahwa waktu tidak akan pernah terulang kembali, maka sudah sepatutnya dihabiskan dalam kebajikan. Anak-anak yang Umi sayangi, sungguh waktu kita di dunia ini amatlah terbatas. Kematian akan memutuskan waktu dan kesempatan. Berbekal sebanyak mungkin untuk kehidupan di akhirat itu adalah lebih baik. Seseorang yang sadar bahwa kematian akan memotong seluruh usaha dan amal, ia akan senantiasa beramal dan bekerja di masa hidupnya untuk memperoleh pahala dan ganjaran yang abadi untuk bekal dia mati. Jika memiliki harta di dunia, ia akan selalu berusaha untuk mewakafkannya, menanamkan tanaman yang bisa dinikmati generasi-generasi penerusnya, kemudian selalu berusaha membangun keluarga yang bisa mendoakannya ketika dirinya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan segala amalan yang pahalanya bisa dipetik sampai dia mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Asr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menegaskan tentang pentingnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, mari sama-sama kita gunakan setiap detik umur kita dengan sebaik mungkin. Bersegeralah sebelum kesempatan itu lenyap. Berlomba-lombalah dengan waktu. Lawanlah nafsu. Kemudian taklukkanlah rasa malas dan carilah bekal sebanyak-banyaknya. Karena saat semuanya telah terlambat, tak akan berguna lagi penyesalan di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.